Baik, dilanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari akun atas nama Muhammad Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika ada seorang suami yang istrinya sudah mengajukan talak, akan tetapi oleh suaminya tidak diberikan. Di sisi lain, istri tersebut melakukan hubungan dengan lelaki lewat media sosial. Mohon pencerahannya Ustadz, apakah suami tersebut juga mendapatkan dosa karena membiarkannya? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Khusus untuk kasus tersebut, pertama ketika bertanya tentang bagaimana hukumnya ketika ada seorang istri yang telah mengajukan talak terhadap laki-laki, maka yang perlu dipahami pertama adalah talak itu milik laki-laki. Jadi artinya ketika laki-laki tersebut belum menjatuhkan talak baik secara kinayah maupun sharihah, secara langsung atau secara tidak langsung, maka status talak tersebut belum jatuh. Karena itu talak itu ada di tangan suami. Pertama itu, jadi statusnya tetap masih suami istri selama suami tidak menjatuhkan talak baik sharihah maupun kinayah, baik talak secara langsung ataupun secara tidak langsung. Terus kelanjutannya bagaimana di sisi lain istri tersebut berhubungan dengan laki-laki lain di media sosial. Apakah laki-laki tersebut yang berstatus sebagai suaminya mendapatkan dosa? Itu kira-kira pertanyaan. Pertama, status itu adalah jelas bagi perempuan itu tersendiri. Pertama, memang secara hukum asal itu adalah setiap bentuk perilaku perempuan yang berstatus sebagai istri itu di bawah tanggung jawab sebagai suami secara hukum asal. Makanya ini mungkin sekedar nasihat khusus untuk diri Al-Fakir, umum bagi semua orang, jamaah dan teman-teman kita yang ada di channel ini wabil khusus. Pertama, kita harus paham apa itu konsep pernikahan. Kalau di bab agama itu ada disebut rubu'ul munakahat. Setelah agama mengatur tentang tata cara pengabdian, penghambaan dirinya kepada Allah yang masuk disebut rubu'ul ubudiyah. Setelah itu agama mengatur tata cara haliyah yang bersangkut paut dengan perniagaan dan bermuamalah disebut rub'ul muamalah. Setelah fase itu ada rub'ul munakahat. Artinya pertama sadari bahwa pernikahan secara hakikat adalah syariat yang datang, syariat suci yang datang dari agama, dari Allah dan dari Rasulnya. Bahkan menurut para ulama, pernikahan adalah minas syara'il qadimah. Syariat yang paling lama itu pernikahan. Artinya miladun abina Adam wa ummina Hawa. Dari masa syariatnya baginda Nabiullah Adam alaihi salam, bahkan kalau di bahasa kitab I'anatut Talibin wastamarra ilal jannah. Syariat pernikahan bakal berlanjut sampai di surga nanti. Jadi pahami ini pertama. Yang kedua, otomatis ketika pernikahan merupakan bagian dari syariat yang suci ini, maka ada aturan-aturan tersendiri. Ada hak suami, ada hak istri. Maka ini bukan main-main. Artinya, ini sekadar nasihat untuk pernikahan. Pertama, mari kita renungkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa id akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa id akhadna, dan ingatlah oleh kalian wahai para lelaki di waktu istri-istri kalian mengambil minkum dari kalian wahai para laki-laki mitsaqan terhadap janji ghalidhan yang amat berat. Jadi akdun nikah itu adalah
Al-Quran mengibaratkan misakan golizo, janji suci yang amat berat. Artinya yang bakal ada pertanggungjawaban engkau wahai suami dan engkau wahai istri di dunia sampai akhirat. Pertama itu yang harus dipahami. Yang kedua, konsep keharmonisasian keluarga di rumah tangga itu tentunya dibalut atas dasar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pernahkah kita berpikir dengan suami kita, dengan istri kita yang sekarang lagi dijalani 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke belakang, pernah nggak terbayang bakal berbarengan dengan satu sosok istri kalau bagi laki-laki, atau dengan satu sosok laki-laki kalau bagi perempuan, dengan suami kita yang sekarang, dengan istri kita yang sekarang? Tentunya tidak ada. Berarti semuanya adalah ketentuan Allah dari ajali. Allah yang pilih dan Allah yang pertemukan dan Allah yang jodohkan. Ketika Anda ridho terhadap pasangan Anda, secara hakikat Anda ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sanalah terjadi hak-hak dan kewajiban diatur sama agama. Ada hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, ada hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Diatur sama agama. Saling menuju apa? Menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas kata Imam Haddad, ar-rijalul kamil, lelaki yang sempurna. Kalau ibarat bahasa kita itu mungkin lelaki yang macoy, yang lawan kata dari lelaki dayus. Ialah, kata Imam Haddad ni, al-muhaqqiq wal mujaddid, ulama yang mempunyai pangkat muhaqqiq dan mujaddid. Ar-rijalul kamil, laki-laki yang sempurna ialah laki-laki yang ketika ada haknya dilanggar oleh perempuan, maka beliau bermurah hati. Dia bermurah hati. Tetapi ketika ada hak Allah yang dilanggar oleh istrinya, beliau berdiri sendiri dengan ketegasannya dan dengan muruah kecemburuannya bakal datang. Jadi artinya ketika ada hak Allah yang dilanggar, baru dia akan keras di dalam mendidik. Tapi ketika hak dirinya, dia akan longgar. Jangan dibalik. Maka berarti mafhum mukhalafahnya, laki-laki yang tidak sempurna, ar-rijal ghairul kamil, yang tidak maco, adalah pengennya dipenuhi hak dirinya. Kebalikannya. Jadi hak dirinya pengen selalu dipenuhi sama istri, sementara ketika ada hak Allah yang dilanggar, dayus, cuek bebek, gak peduli. Nah, ini adalah kesalahan terbesar dari sosok laki-laki. Maka Al-Fakir saranin, pertama, benar secara kaidah masyhur yang sering kita dengar dari ulama-ulama kita, abghadul halal indallah at-talaq. Paling dibencinya perkara halal menurut Allah adalah talak. Tapi ingat, kembalikan kepada hukum syariat. Talak itu bisa wajib, bisa haram, bisa mubah, sesuai konteks keadaannya itu sendiri. Artinya ketika di kasus seperti ini, andaikan ini suami ini mau ngambil makom seperti ini, enggak, saya niat mempertahankan walaupun akhlaknya kurang bagus, walaupun akhlaknya jelek, tapi saya punya keyakinan bakal mampu merubah perlahan dirinya. Silahkan. Tapi ketika tidak ada kapasitas itu, terus sang istri sudah tidak nyaman dan tidak redho, maka lebih baik lepaskan. Biarkan. Dan mudah-mudahan Allah carikan pengganti lagi yang lebih bisa berbarengan karena Allah, berjalan membangun rumah tangga yang baik. Jadi artinya, andaikan mau ngambil jalur seperti ya masyhur, man sobara, barang siapa yang sabar terhadap akhlak istri, maka bakal dikasih pahala seperti pahalanya Nabiullah Ayub alaihissalam. Itu benar. Cuman kapasitas diri sendiri dihitung. Karena konsekuensinya kalau tidak ada perhitungan seperti itu, secara tidak langsung membiarkan kemaksiatan, kejelekan istri di rumah tangga.
Artinya ketika tidak ada didikan dari kita dan tidak ada tarbiyah dari kita, maka ketika kita sadar akan kapasitas diri kita sendiri, khalas udah, gak apa-apa, bismillah, datang dengan cara baik-baik, cerai juga dengan cara baik-baik. Itu adalah yang paling aslah, paling maslahat. Mungkin dianggap cukup. Di ujung pertanyaan itu dosa gak membiarin istri yang udah mau pengen pisah tapi biarin, cuekin? Maka itu termasuk dosa. Jadi artinya ketika tidak ada action dan keputusan yang pasti menurut syariat dari si pihak suami, mau tidak mau suami juga ke bawah berdosa. Itu hukum talaknya udah wajib ya? Wajib. Itu kalau konteks hukum talak wajib dan tidaknya itu tergantung konteksnya bagaimana. Artinya kembali ke urusan masing-masing itu. Bagaimana nih kronologi dan kisahnya itu. Cuman andaikan mau dipertahankan dengan dalih bahwa enggak, saya masih berharap dan saya mau merubah akhlaknya dan ada kemungkinan untuk berubah, ya itu bagus dan kesabaran Anda bakal jadi pahala. Tapi andaikan tidak ada kapasitas seperti itu, Anda tidak memberi kejelasan dan ketegasan, maka mau tidak mau sang suami kebawa dosanya. Dan untuk posisi istri ya jelas dosa. Talak belum jelas sudah berhubungan. Jangankan belum jelas, sudah jelas aja ditalak kan ada masa iddah. Ada ketentuan-ketentuan yang diatur sama syariat. Mungkin dianggap cukup, Allah. Ustaz ya. Mungkin untuk sesi kali ini dianggap cukup, Ustaz. Insya Allah nanti ketemu lagi di sesi pertanyaan berikutnya. Dan untuk para pemirsa yang menyaksikan, mohon bantu kami dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, juga subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.